Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas FR SKB Penyuluh Pertanian bagian yang ketiga, ya, sesuai dengan FR dari teman-teman kita yang telah menjalankan SKB Penyuluh Pertanian pada beberapa hari dan beberapa minggu yang lalu. Kita langsung saja ke contoh soalnya yang berikut ini. Hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan atau dipertukarkan adalah A. Produk pertanian, B. Komoditas pertanian, C. Komoditas unggulan. Jadi hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan atau dipertukarkan adalah B. Komoditas pertanian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Klasifikasi dan nilai kelas kemampuan kelompok tani ada 4 kategori, yaitu A. Kelas pemula 0 sampai 245, kelas lanjut 246 sampai 455, kelas madya 456 sampai 700, dan kelas utama 701 sampai 1000. Yang B, kelas awal 0 sampai 245, kelas pemula 246 sampai 455, kelas lanjut 456 sampai 700, dan kelas utama 701 sampai 1000. Option yang C, kelas pemula 0 sampai 245, kelas madya 246 sampai 455, kelas lanjut 456 sampai 700, dan kelas utama 701 sampai 1000. Klasifikasi dan nilai kelas kemampuan kelompok tani itu adalah A, yaitu kelas pemula 0 sampai 245, kelas lanjut 246 sampai 455, kelas madya 456 sampai 700, dan kelas utama 701 sampai 1000. Nah, kelas kemampuan kelompok tani dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama dengan skor masing-masing 0 sampai 245 untuk kelas pemula, 246 sampai 455 kelas lanjut, 456 sampai 700 kelas madya, dan 701 sampai 1000 adalah kelas utama. Poktan ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan jumlah anggota A 1 sampai 15 anggota, B 20 sampai 30 anggota, C 10 sampai 18 anggota. Jawabannya adalah B 20 sampai 30 anggota. Poktan ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang petani, atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Kemudian soal berikutnya, Gapoktan beranggotakan paling kurang A 3 poktan yang berkedudukan di desa kelurahan atau beberapa desa kelurahan dalam satu kecamatan, B 3 poktan yang berkedudukan di satu desa atau kelurahan, C 2 poktan yang berkedudukan di satu desa atau kelurahan. Jawabannya adalah A 3 poktan yang berkedudukan di desa kelurahan atau beberapa desa kelurahan dalam satu kecamatan. Ya, ini Gapoktan itu beranggotakan paling kurang 3 poktan dengan syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para petani. Yang kedua, semua anggota poktan sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis. Yang ketiga, poktan memiliki usaha yang sama atau saling melengkapi. Yang keempat, poktan berkedudukan di desa kelurahan atau beberapa desa kelurahan dalam satu kecamatan. Jadi Gapoktan itu boleh berbeda desa tapi masih dalam satu kecamatan. Soal yang berikutnya, membandingkan output
kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan adalah A. Monitoring, B. Evaluasi, C. Pelaporan, D. Penyuluh sebagai pemimpin. Jawabannya adalah A. Monitoring. Monitoring itu adalah membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Sedangkan evaluasi itu merupakan penilaian efektivitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematik dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya. Nah, kalau evaluasi itu dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan kelembagaan petani. Nah, kemudian hasil dari monitoring dan evaluasi itu dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa kelurahan, ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai dengan pusat. Untuk apa dilaporkan hasil monitoring dan evaluasi itu? Untuk mengetahui perkembangan kelembagaan petani dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu, penyuluh pertanian dan petugas lainnya perlu membuat laporan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya. Soal berikutnya, RDK atau Rencana Definitif Kelompok disusun untuk periode A 1 tahun, B 1 musim tanam, C sesuai kebutuhan. Jadi RDK itu disusun untuk periode 1 tahun. Ya, RDK merupakan rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk periode 1 tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Nah, soal berikutnya, RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk periode A 1 tahun, B 1 musim tanam, C sesuai kebutuhan. Jawabannya adalah B. RDKK itu disusun untuk periode 1 musim tanam. RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk 1 musim atau siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian Poktan kepada Gapoktan atau lembaga lainnya seperti penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan, termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan saprotan untuk memenuhi 6 tepat. 6 tepat ini terdiri dari kecuali A. Tepat jenis tepat jumlah, B. Tepat waktu tepat tempat, C. Tepat harga tepat mutu, dan D. Cepat tepat. Jadi yang bukan merupakan 6 tepat itu adalah cepat tepat. Nah, RDKK itu disusun mengacu pada RDK masing-masing Poktan dengan beberapa tahapan. Salah satu tahapannya itu adalah pertemuan anggota Poktan yang dipimpin oleh ketua Poktan dan tentunya didampingi oleh penyuluh pertanian dengan materinya, yaitu yang pertama membahas dan menetapkan saprotan yang akan digunakan. Yang kedua, menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan saprotan untuk memenuhi 6 tepat. Nah, 6 tepat itu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat mutu. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan kebutuhan saprotan yang akan dibiayai swadana petani, kredit,
atau sumber pembiayaan usaha tani lainnya, termasuk dari subsidi pemerintah. Soal yang berikutnya, regulasi yang mengatur tentang pembinaan kelembagaan petani adalah A. Permentan nomor 67 tahun 2016, B. Permentan nomor 47 tahun 2016, C. Permentan nomor 3 tahun 2018. Permentan yang mengatur tentang pembinaan kelembagaan petani adalah Permentan nomor 67 tahun 2016, yaitu option A. Nah, sedangkan untuk Permentan nomor 47 tahun 2016 itu mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian. Kemudian Permentan nomor 3 itu nomor 3 tahun 2018 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan penyuluh pertanian. Soal yang berikutnya, perseorangan, badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih dikenal dengan A. Produsen benih, B. Pengedar benih, C. Calo benih. Jadi perseorangan, badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih, yang memproduksi benih, ya, itu dikenal dengan A. Produsen benih. Sedangkan pengedar benih itu adalah perseorangan, badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran benih, ya. Kalau pengedar benih itu dia menyalurkan benih. Soal berikutnya, warna label untuk benih bina adalah A. Benih perjenis putih, benih dasar kuning, benih pokok ungu, benih sebar biru, B. Benih perjenis itu kuning, benih dasar putih, benih pokok ungu, benih sebar biru, dan C. Benih perjenis kuning, benih dasar putih, benih pokok biru, dan benih sebar ungu. Jadi warna label untuk benih bina itu adalah B, ya, yang yaitu benih perjenis itu kuning, benih dasar itu labelnya berwarna putih, benih pokok labelnya berwarna ungu, dan benih sebar labelnya berwarna biru. Ya, label benih itu untuk kelas BS itu berwarna kuning atau benih perjenis. Kemudian BD atau benih dasar itu berwarna putih labelnya. Kemudian BP itu berwarna ungu atau benih pokok, itu labelnya berwarna ungu. Dan BR itu adalah benih sebar, ya, itu warna labelnya adalah warna biru. Soal yang berikutnya, unsur yang terkandung dalam pupuk NPK adalah A. Nitrogen, fosfor, kalium, B. Nitrogen, fosfor, kalsium, C. Natrium, fosfor, dan kandang. Unsur yang terkandung dalam pupuk NPK itu adalah A, yaitu nitrogen, itu adalah N, P itu adalah fosfor, dan K itu adalah kalium. Kemudian soal berikutnya, unsur yang terkandung dalam pupuk SP36 dan pupuk urea adalah A. Fosfor 36%, nitrogen 46%, B. Fosfor 46%, nitrogen 36%, C. Ponska 36%, dan natrium 46%. Unsur yang terkandung dalam pupuk SP36 dan urea adalah A, yaitu fosfor 36%, yaitu pada pupuk SP36, dan nitrogen sebanyak 46% itu ada pada yang terkandung di dalam pupuk urea. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah adalah A. Pengendalian hama terpadu atau PHT, B. Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, C. Good Agricultural Practice atau GAP, D. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian atau THLTB PP, E. Run Only Memory atau RUM. Jawabannya adalah E. Run Only Memory atau RUM, ya, itu salah, kepanjangan itu salah, bukan run tetapi read
read only memory atau dikenal dengan istilah ROM. Ya, demikianlah pembahasan FR kita kali ini. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.